Maya Sihman. Sekarang saya akan menjelaskan kecepatan mengetik dengan jumlah salah ketik. Di sini ada diagram pencar. Kemudian di dalam diagram pencar ini terdapat dua variabel, yaitu variabel Y dengan variabel X. Titik-titik ini menunjukkan hubungan dari antar variabel Y dengan variabel X. Saya menyimpulkan bahwa nilai dari diagram pencar ini adalah positif karena semakin naik kecepatan mengetiknya, maka jumlah salah mengetiknya semakin naik pula. Kemudian yang kedua adalah garis regresi linear. Di sini ada variabel X, nilai dari variabel X ini adalah 380. Karena dari mana 380 ini? 380 ini adalah nilai dari jumlah keseluruhan dari kecepatan mengetik atau nilai dari variabel X. Kemudian di sini ada jumlah salah ketik atau variabel Y. Nah, jumlah seluruh dari variabel Y ini yaitu sigma Y sama dengan 48. Kemudian sigma XY sama dengan 2455. Kemudian sigma X kuadrat sama dengan 19.100 dan sigma Y kuadrat sama dengan 324. Cara mendapatkan nilai 90 ini atau nilai dari XY ini adalah 30 dikali dengan 3. 30 dan 3 ini adalah nilai dari kecepatan mengetik dan jumlah salah ketik. Kemudian nilai dari X kuadrat ini hasil dari kecepatan mengetik, nilai dari kecepatan mengetik yang dikuadratkan. Kemudian nilai 9 ini atau Y kuadrat ini hasil dari nilai dari jumlah salah ketik yang dikuadratkan. Contohnya itu 3 dikali 3 sama dengan 9 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga persamaan regresi linear. Nilai dari B-nya itu 0,16, nilai dari A-nya min 1,6. Kemudian persamaan regresi atau jumlah salah Y sama dengan 11,2. Jadi jumlah salah ketik jika kecepatan mengetiknya adalah 80 menit ialah 11,2. Berikut D, koefisien korelasi. R sama dengan 0,9. Kemudian E, koefisien determinasi. R sama dengan 81%. Jadi koefisien determinasi menunjukkan tingkat korelasi kuat. Kesimpulan, semakin naik kecepatan mengetiknya, maka jumlah salah meningkat. Jadi dari diagram pencar ini itu dinyatakan positif. Kemudian semakin meningkat kecepatan mengetik, maka jumlah salahnya semakin meningkat. Itu saja dari saya, terima kasih. Nama Luciana Sulitari Masadin dari kelas 11B akan menjelaskan diagram pencar, garis regresi linear, persamaan regresi atau prediksi jumlah salah, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Pertama, saya akan menjelaskan diagram pencar. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di sini kami akan menentukan hubungan antara kecepatan mengetik dan jumlah salah. Kecepatan mengetiknya itu X, jumlah salahnya itu Y. Jadi titik-titik ini yang menghubungkan variabel X dan Y. Jadi kami bisa simpulkan bahwa kecepatan mengetik meningkat, begitu pula dengan jumlah salah meningkat. Dalam arti diagram pencar ini berkorelasi positif. Yang ke B, saya akan menjelaskan garis regresi linear. Ada X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Jumlah dari sigma X 380, jumlah dari sigma Y 48, jumlah dari sigma XY 2455, jumlah dari sigma X kuadrat sama dengan 19.100, jumlah dari sigma Y kuadrat sama dengan 324. Yang ketiga, saya akan menjelaskan persamaan regresi linear. Di sini kami sudah memasukkan rumusnya, yaitu B. Di sini kami akan mencari B, A dan Y. Nilai B-nya itu sama dengan 0,16. Nilai A-nya itu sama dengan negatif 1,6. Dan prediksi jumlah salahnya itu Y sama dengan A tambah BX. Hasilnya itu 11,2. Jadi, jumlah salah ketik jika kecepatan mengetik seseorang adalah 80 menit ialah 11,2. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat itu koefisien korelasi. R-nya itu hasilnya sama dengan 0,9. Koefisien determinasinya hasilnya itu R sama dengan 81%. Jadi, koefisien determinasi ini menunjukkan tingkat korelasi kuat. Kesimpulannya, semakin naik kecepatan mengetiknya, maka jumlah salahnya meningkat. Jadi, diagram pencar di samping menunjukkan berkorelasi positif. Yang kedua, semakin meningkat kecepatan mengetiknya, maka jumlah salahnya semakin meningkat. Terus,
Jadi hubungannya prediksi regresi linear ini, jadi jumlah salah ketik jika kecepatan mengetiknya 80 menit ialah 11,2. Jadi sekian penjelasan dari saya Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saudara Sudirman, saya dari kelas 11B. Sekarang saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, diagram pencar. Di diagram pencar ini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Variabel X itu kecepatan mengetik, maka variabel Y itu jumlah salah. Jadi, pada titik-titik ini adalah penghubungan antara variabel Y dan variabel X. Maka semakin naik kecepatan mengetiknya, maka jumlah salah akan meningkat. Yang berikutnya B, garis regresi linear. Dari sigma X itu 380, sigma Y-nya 48, sedangkan sigma XY 2455, sigma X kuadrat 1900, sigma Y kuadrat 324. Yang berikutnya C, persamaan regresi linear. Hasil dari B-nya adalah 0,16, sedangkan hasil dari A-nya min 1,6. Yang berikutnya persamaan regresi jumlah salah. Hasil dari nilai E-nya Y 11,2. Jadi jumlah salah ketik jika kecepatan mengetiknya adalah 80 menit. Hasilnya 11,2. Yang kedua, koefisien korelasi. Hasil dari nilai P-nya 0,9. Yang berikutnya E, koefisien determinasi. Hasil dari nilai R-nya 81%. Jadi koefisien determinasi menunjukkan tingkat kolerasi kuat. Kesimpulannya, dari tabel diagram pencar nilainya positif. Semakin naik kecepatan meningkatnya, maka jumlah salah akan meningkat. Semakin meningkat kecepatan mengetik, maka jumlah salah semakin meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Pagi Ibu Guru, perkenalkan nama saya Muhammad Sudarto Agung. Saya kelas XB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami materi matematika. Yang pertama saya akan menjelaskan diagram pencar. Nah, di diagram pencar ini ada dua variabel. Yang pertama itu variabel X sama variabel Y. Nah, variabel X adalah yaitu kecepatan mengetik, sedangkan variabel Y adalah jumlah salah mengetik. Nah, di sini ada titik-titik. Titik ini sebagai menghubungkan variabel Y ke variabel X. Nah, kami menyimpulkan diagram pencar ini adalah positif. Karena kalau kita semakin naik kecepatan mengetik, maka jumlah salah akan meningkat. Yang B adalah garis regresi linear. Nah, cara mencari regresi linear itu yang pertama itu variabel X, variabel Y, variabel XY, variabel X kuadrat sama variabel Y kuadrat. Nah, untuk mencari sigma X yaitu kita menjumlahkan hasil dari X yaitu sigma X-nya itu 380 dan sigma Y-nya itu 48 dan sigma XY-nya itu 2455 dan sigma X kuadrat 19.000 dan sigma X kuadratnya itu 19.100. Sigma Y kuadratnya itu 324. Yang berikut persamaan regresi linear. Hasil dari nilai B-nya itu 0,16 dan hasil dari nilai A-nya itu min 1,6. Berikut persamaan regresi atau jumlah salah. Hasil dari Y-nya itu 11,2. Jadi jumlah salah ketik jika di kecepatan mengetik adalah 80 menit adalah 11,2. Berikut koefisien kolerasi. Nilai dari P-nya itu 0,9. Dan koefisien determinasi nilai hasil dari rumus R2 kuadrat kali 100% itu 81%. Jadi koefisien determinasi menunjukkan tingkat korelasi kuat. Selamat pagi Bu, saya nama Valentino Negoroni ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama diagram pencar. Diagram pencar ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X itu kecepatan mengetik dan variabel Y itu jumlah salah ketik. Tanda titik ini adalah tanda penghubung dari variabel Y dan variabel X. Di sini kami menyimpulkan diagram pencar ini bersifat positif karena semakin naik kecepatan mengetik maka jumlah salah akan meningkat. Yang berikut garis regresi linear. Hasil
hasil dari X yaitu sigma X-nya itu 380 dan sigma Y-nya itu 48 dan sigma XY-nya itu 2455 dan sigma X kuadrat kuadratnya itu 19100, sigma Y kuadratnya itu 324. Yang berikut persamaan regresi linear. Hasil dari nilai B-nya itu 0,16 dan hasil dari nilai A-nya itu min 1,6. Berikut persamaan regresi atau jumlah salah. Hasil dari Y-nya itu 11,2. Jadi jumlah salah ketik jika di kecepatan mengetik adalah 80 menit adalah 11,2. Berikut koefisien kolerasi. Nilai dari P-nya itu 0,9 dan koefisien determinasi nilai hasil dari rumus R2 kuadrat kali 100% itu 81%. Jadi koefisien determinasi menunjukkan tingkat korelasi kuat. Kesimpulannya itu semakin naik kecepatan mengetik maka jumlah salah akan meningkat. Sekian dari saya, terima kasih.